Tak ada kompromi. Rakyat wajib tuntut Gibran. Ijazah gaib tak akan pernah muncul. Yang mereka pertanyakan itu sesuatu yang diterangkan itu tentu ada. Nah, surat keterangannya ada, yang diterangkannya itu kan tidak ada. Nah, inilah sayembara itu yang dilakukan oleh Pak Prof ini. Kalau seandainya ada yang mampu menunjukkan ijazah itu, maka akan dibayar sekian rupiah, 100 juta awalnya dan sampai sekarang 2M itu. Bukan ijazah SMA yang konvensional itu. Yang diberikan keterangan itu, mana ijazah di keterangan itu. Dan ada beberapa temuan dalam persidangan itu adalah ketika ijazahnya Gibran dengan bentuk ijazah lain itu ada beberapa kolom yang tidak ada. Ibarat katakan kolom nilai kan gitu, ada, tidak ada, cuma keterangan. Bahkan alamat sekolah ada. Alamat sekolah juga tidak ada. Karena ini wapres ya, karena ini pejabat yang baik, yang makan pakai uang pajak rakyat. Karena ini wapres, di mana setiap langkah dia dibiayai oleh pajak rakyat. Karena ini wapres, di mana ya dalam tanda petik ya, baju, celana, sepatu, jam tangan, semua yang dia pakai, fasilitas hidupnya yang dia nikmati itu adalah dari pajak rakyat. Wajib hukumnya kita tuntut kesempurnaannya, wajib hukumnya kita tuntut kesempurnaannya, baik etikanya, attitude-nya, akhlaknya, wawasannya, intelektualnya, gebrakannya, gitu, gebrakannya gitu ya, bukan leletnya, bukan lolak-loloknya gitu ya. Nah itu, jadi putusan revolusionernya itu, otak kanannya dan seterusnya. Oke, jadi wajib hukumnya kita tuntut kesempurnaannya ya. Nah, termasuk ijazahnya ini. Surat keterangan penyetaraan tadi itu, nah suket itu yang diterangkan itu apa? Kan gitu. Dokumennya mana yang dokumennya itu? Yang asli itu yang dituntut sekarang itu. Kalau seandainya saya ibarat kata tadi temannya Gibran, saya pinjam biar saya dapat 2M, itu nggak gampang nyarinya. Tapi barangnya itu nggak ada, ya apa yang mau dipinjam? Itu loh opini yang ada sekarang itu. Kalau barang itu ada dan sayembara itu, katakanlah temannya yang bilang, nih loh selesai semua. Ini saya akan mengupdate beberapa hal. Pertama, setelah tadi malam hampir 2,5 miliar, per pagi ini pukul 6.47 waktu Indonesia bagian Barat, hadiah sayembara sudah mendekati 3,5 miliar. Tepatnya adalah 3.330.713.201 rupiah. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi, masih dibuka kesempatan untuk menyumbang, tapi tidak perlu ditransfer dananya ke nomor WhatsApp 0852-8971-4823. Tidak perlu ditransfer dananya, tidak disebutkan namanya, hanya akan kami catat. Teman-teman, izinkan saya juga menyampaikan bahwa saya telah mengambil langkah-langkah yang lebih dalam untuk mencari tahu di mana dan bagaimana keberadaan dokumen yang terkait dengan sekolah SMA atau sederajat Mas Gibran. Saya berkirim email ke Orchid Park, Singapura. Email itu pada dasarnya menanyakan bagaimana program, apa yang diikuti, dan apa yang bisa di-share oleh Orchid Park, Singapura. Sampai detik ini, email itu belum berbalas. Saya juga telah mengirim email beberapa kali kepada UTS, termasuk juga UTS College, yang sebelumnya bernama UTS Inserts, tempat di mana kabarnya Mas Gibran pernah sekolah dari tahun 2004 hingga 2007. Email saya 2 kali dijawab, keduanya pada dasarnya mengatakan belum bisa men-share informasi yang saya minta karena terkait dengan kerahasiaan data pribadi. Terkait dengan hal itu, saya mempertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah advokasi publik sebagaimana di Indonesia, meminta keterbukaan informasi melalui jalur-jalur yang nanti akan saya jelaskan. Kebetulan saya memiliki izin praktek sebagai lawyer di Australia selain Indonesia, sehingga saya akan mengambil langkah-langkah hukum yang tepat, akurat, dan terukur agar informasi terkait dengan sekolah
Mas Gibran di UTS Insearch bisa kita akses. Selanjutnya, dalam surat mereka, UTS juga menyarankan saya meminta izin terlebih dahulu kepada Mas Gibran untuk membuka akses informasi tersebut. Meskipun tidak yakin, itu saya lakukan. Dalam kesempatan video ini saya menyampaikan pesan kepada Mas Gibran, tolong diberi akses secara tertulis, supaya lebih jelas kita akan minta persetujuan dari Mas Gibran, apa program yang diikuti di UTS, kapan lulusnya, dan detail lain yang relevan. Belakangan ini publik dihebohkan dengan adanya sayembara pembuktian keaslian ijazah SMA milik Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Sayembara tersebut diinisiasi oleh pakar hukum tata negara, Denny Indrayana. Nilai total hadiah bagi yang bisa membuktikan dan menunjukkan ijazah asli mantan wali kota Solo tersebut tembus Rp2 miliar. Namun sayembara tersebut oleh beberapa kalangan disebut sebagai pembunuhan karakter atau karakter assassination. Selain itu juga sebagai pelanggaran terhadap prinsip praduga tak bersalah. Hal tersebut seperti disampaikan oleh jurnalis senior, Pasauran Simanjutak dalam postingannya di media sosial baru-baru ini. Menurut sosok yang akrab dipanggil Bang Saur ini, pendidikan dan rekam jejak akademis seorang pejabat publik memang merupakan aspek penting dalam membangun legitimasi di mata masyarakat. Hanya saja, ketika narasi mengenai keabsahan dokumen pendidikan terus dihembuskan tanpa pembuktian hukum yang mengikat, itu yang perlu dicermati. Apalagi pembuktian tersebut disertai dengan metode yang tak biasa. Seperti penyelenggaraan sayembara berhadiah uang, diungkapkannya, upaya tersebut bergeser dari sekadar kontrol sosial menjadi fenomena yang patut dicermati, terutama dari sudut pandang komunikasi politik dan etika hukum. Karenanya dia menyebutkan, langkah Denny Indrayana yang menggelar sayembara pencarian ijazah asli SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat dianalisis sebagai sebuah bentuk karakter assassination yang dikemas dalam narasi transparansi. Karakter assassination secara umum didefinisikan sebagai upaya sistematis dan disengaja untuk merusak reputasi, kredibilitas, atau karakter seseorang, terutama figur publik. Tandasnya, dalam konteks politik modern, metode ini kerap menggunakan taktik dopecasting atau penanaman keraguan di benak publik. Caranya dengan menawarkan imbalan finansial yang fantastis hingga menembus angka miliaran rupiah. Perhatian publik berhasil disedot bukan pada substansi hukum atau bukti material, melainkan pada sensasi dari sayembara itu sendiri, jelasnya. Secara tidak langsung, tindakan ini menggiring opini publik untuk berasumsi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Padahal lembaga berwenang dan pihak terkait pada dasarnya telah memberikan klarifikasi resmi mengenai riwayat pendidikan yang bersangkutan. Langkah ini menjadi semakin problematis ketika ditinjau dari latar belakang Denny Indrayana sebagai pakar hukum tata negara. Dalam tradisi hukum yang sehat, tuduhan atau prasangka atas keabsahan dokumen administratif seorang pejabat publik seharusnya diselesaikan melalui koridor hukum yang berlaku, seperti mekanisme gugatan di pengadilan atau pelaporan ke lembaga pengawas. Mengalihkan pembuktian hukum menjadi panggung wacana publik melalui imbalan materi berdampak pada tergerusnya prinsip praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Sebagai gantinya, yang terbangun adalah trial by press atau peradilan oleh opini publik. Vonis keraguan telah dijatuhkan sebelum ada keputusan hukum yang sah. Dampak dari strategi ini sangat signifikan terhadap stabilitas kepemimpinan nasional. Dalam realita politik, Gibran Rakabuming Raka telah melalui seluruh proses verifikasi administratif yang disyaratkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Bahkan telah ditetapkan secara sah sebagai Wakil Presiden melalui pemilu 2024. Ketika legitimasi seorang pejabat negara yang terpilih secara demokratis terus diserang menggunakan isu kualifikasi personal yang berulang, tujuan utamanya bukan lagi sekadar mencari kebenaran. Tapi, patut dicurigai adanya tujuan lain, yakni ingin melemahkan otoritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepresidenan. Saya berasumsi, fenomena sayembara ijazah yang diinisiasi Denny Indrayana memperlihatkan bagaimana wacana kritis dapat bergeser menjadi tindakan karakter assassination. Tandas Bang Saur, dia menambahkan, kepedulian kritik dan pengawasan terhadap pejabat negara adalah hak setiap warga negara. Hanya saja cara dan instrumen yang digunakan haruslah mencerminkan etika hukum serta tanggung jawab moral. Mengedepankan sensasi ketimbang pembuktian hukum yang sah tidak hanya merugikan figur yang dituju, tetapi juga memperkeruh ruang publik dan mencederai keadaban demokrasi di Indonesia, ujarnya.